wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kasih saya. Alhamdulillah, teman-teman Prisma JT yang saya hormati, begitu juga para hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah. Sebenarnya sebelum memasuki buku ini, saya mau berbicara dikit tentang keadaan atau yang lebih kerennya keadaan intelektual kita atau intelektual anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang lebih khususnya ya, cuman lebih umumnya semuanya masuk, nanti orang tuanya atau yang lain-lainnya. Kita itu sedang berada di fase ditarik-tarik untuk menjauhkan diri dari yang namanya menuntut ilmu. Saya bahasa kasarnya ini, dimaafkan, bahasa kasarnya itu kayak di sana itu ada kekuatan besar. Wallahu alam, saya prediksi saya berharap salah. Di sana ada kekuatan besar, sadar atau tidak disadari. Kita itu ditarik ke fase pembodohan namanya. Kayak kita dipaksa untuk tidak tahu apa-apa, bahkan tentang agama kita sendiri. Tidak usah tentang agama sendiri, bahkan tentang Tuhan kita sendiri. Bukan hanya kita dipaksa untuk bodoh tentang hal itu, akan tetapi kita disetir dalam pemahaman tentang konsep-konsep dalam agama kita, terlebih tentang ketuhanan. Makanya dari situ pun saya mengajak teman-teman jangan pernah mau nerima bahwasanya kita ini gini-gini aja. Saya yakin setiap manusia itu mempunyai masa depan yang sangat cerah. Makanya jangan pernah taruh diri kita di tempat yang enggak layak gitu. Saya tidak bicara halal dan haramnya sekarang, yang enggak layak. Terlebih lagi nanti kalau sudah masuk konsep halal dan haramnya. Cuman terlepas dari itu semua, di sana ada yang namanya iffah. Iffah itu dia itu adalah etika yang tidak tercantum dalam halal dan haram. Iffah ini kalau yang menjalankannya orang-orang yang anak muda, itu terlihat dari anak muda tersebut kayak dia ini orang yang berpendidikan gitu. Pasti beda sekali. Mungkin kalau kita lihat orang-orang yang mengetahui, yang isi otaknya kayak mungkin sampai sendiri bisa membedakan nanti. Ketemu orang baru ngelihat mukanya itu kayak wah iki kayak berpendidikan. Sebelum dia ngomong, apalagi tatkala dia ngomong dengan sopan santunnya, dengan etikanya, dengan semuanya sudah. Maka dari itu timbulnya, sebenarnya ini saya nulis cuma beberapa halaman, saya juga nggak tahu. Makanya saya ini tidak diperjualbelikan, saya niat untuk dibagikan gratis. Akan tetapi proses percetakan masih berjalan. Doakan biar semuanya ada, rezekinya ada, hingga nanti. Karena di sana ada besar-besaran, ada usaha besar-besaran. Di sana ada buku, cuman sampean jangan baca. Cuma saya kasih tahu biar enggak baca. Namanya Tatkala Iblis Menggugat Tuhan. Bukunya itu terjemahan dari bahasa Inggris. Kayaknya yang ngarang orang orientalis. Akan tetapi bukunya ini basicnya novel. Cuman yang menerjemahkannya itu kayaknya hebat banget. Maksudnya bahasanya bisa enak seperti itu. Soalnya biasanya kalau menerjemahkan itu agak sulit, menyelaraskan bahasa yang asalnya sama bahasa kita itu agak sulit. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris semuanya seperti itu. Nah, buku itu sudah dibagikan, sekarang sudah dijual tapi mungkin mereka sudah mencapai target, akan tetapi buku itu awalnya pernah dibagikan. Buku itu pernah dibagikan, jadi kemarin pas saya pulang ke Bogor, saya kan aslinya Bogor. Pas saya pulang ke Bogor, teman-teman di Jakarta itu sudah rame sama buku ini. Wah, buku ini yang bagus banget. Wah, banyak pujian. Akhirnya saya nanya, saya enggak baca. Saya nanya, dalam buku itu apa? Dalamnya. Kata mereka, jadi buku ini menceritakan seakan-akan iblis itu lagi cerita tentang diri dia. Iblis itu kayak mengatakan seperti ini. Kalian ini menamakan saya makhluk yang terhina, makhluk yang tercela. Saya itu makhluk yang hasut, saya itu makhluk yang sombong. Saya itu sampai dicap makhluk yang menghasut
kakek kalian Nabi Adam katanya. Terus dia mengatakan seperti ini, lantas kalau misalkan saya yang menghasut Adam, siapa yang menghasut saya? Kata dia gitu. Ini bahasa di dalam bukunya. Dia mau menyalahkan Tuhan, jelas menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus dia mengatakan lagi di bawahnya, saya itu tatkala menolak untuk sujud kepada Adam, tujuan saya cuma satu, saya nggak mau sujud kecuali dengan kepadamu ya Allah. Ini bahasa seperti ini saya yakin banget, karena yang baca ini anak-anak kampus saja sudah merasa wah ya keren ya bahasanya, benar juga ya. Padahal nggak ada isinya menurut saya, nggak ada isinya. Entah cerita ini benar atau tidak, akan tetapi tetap doktrin ini sudah tersebar. Buku ini sudah disebarkan, dibaca ribuan kali sudah sama anak muda. Maka dari itu teman-teman saya yang ada cemburu terhadap syariat, cemburu terhadap pemahaman anak-anak muda, dia ngomong seperti itu, Beb, ayo Beb tulis nanti kita bagikan. Makanya buku ini sebenarnya saya bilang bukan jawaban atas buku tersebut. Saya mau lebih umum dari itu. Makanya saya kasih di sini konsep dasar ketuhanan. Nah, buku ini berangkatnya cuman kenapa kok ditulis, itu berangkatnya dari situ. Kekhawatiran atau melihat kok pemahaman sudah dilencengkan gitu. Dan anak muda subhanallah yang biasanya kritis, mau apapun itu dia kritis. Wong beras dinaikin aja dia kritis, BBM dinaikin dia kritis, subhanallah. Wong habaib aja dikritis yo, nasabnya bener orangnya. Subhanallah, tentang Tuhannya dia diem tatkala Tuhannya ngomongan seperti itu. Enggak ada yang kritis. Saya bilang ini bukan kritis ini anak muda seperti ini. Berusaha dijauhkan, cuman dirubah aja gaya kata-katanya. Nah, kita sangat kalah dalam hal itu. Maka dari itu sekali lagi buku ini berangkatnya dari hal tersebut. Kekhawatiran nantinya semakin, ini baru satu buku ya. Saya yakin di sana udah banyak buku atau banyak ceramah atau banyak seminar-seminar yang coba melencengkan seperti ini. Maka dari itu konsep dasar ketuhanan ini ditulis atas dasar hal itu. Nah, ini saya sedikit saja saya mau bedah buku saya. Ini cuman berapa halaman, Mas? 37. Oh, 32. 32 halaman saja. Jadi kayak misalnya sebenarnya ini artikel. Nanya artikel, cuman misalkan artikel dibagikan kurang menarik, saya yakin itu. Saya bagikan artikel pasti kurang menarik. Cuman misalkan sudah seperti ini biasa. Manusia demennya suatu yang wah, isinya itu ditinggalkan. Ya, isinya ditinggal. Saya juga heran. Yang dilihat itu penampilan, yang dilihat itu zaman sekarang pakaian, yang dilihat itu muka, otaknya tidak dilihat sudah. Ya, mau siapapun orangnya paham apa-apa, yang penting dia ini apik seperti itu. Makanya sekarang zamannya sudah memasuki zaman post-truth era. Post-truth era itu zaman setelah kebenaran. Zaman setelah kebenaran ini dengan artian kebenaran sudah tidak penting lagi bagi kita. Sing penting tampilan luar loh. Kayak tadi, buku itu api banget dicetaknya. Buku yang tentang iblis menggugat Tuhan itu api banget, terus kalah jauh. Karena donaturnya juga kalah jauh gitu. Ya. Untuk menyesatkan itu donaturnya lebih besar biasanya daripada untuk meluruskan. Nah, saya akan membedah sedikit saja. Di pembukaan ini saya nyebutkan sedikit kenapa saya menulis tentang hal ini. Terus setelah itu ada bab ideologi adalah dasar kehidupan manusia. Ini ringkasnya, kita itu di dunia itu bergerak, berperilaku, apapun yang kita kerjakan itu atas dasar ideologi kita, pemahaman kita atas sesuatu. Sampai kenapa hadir sini? Ya karena ideologi saya mau menuntut ilmu. Dalam ideologi saya, pemahaman saya, ilmu itu bagus. Seperti itu. Sampai kenapa kok pakai baju seperti ini? Karena ideologi saya baju seperti ini nanti beda-beda ya tujuan. Sing penting kita melakukan sesuatu, melangkah di dunia ini pasti atas dasar pemikiran kita. Ada piring kotor sing ibu-ibu ya, ada piring kotor ini harus dicuci. Kenapa? Di dalam otaknya kotor ini gak enak seperti itu. Jadi semua, kenapa sampai kok pacaran? Ya karena di dalam otak ideologi saya sudah tercatat itu di dalam otak saya, di dalam jiwa saya.
pacaran itu ada maksud-maksud tertentu seperti itu. Wis, pokoknya semua mau ini terlepas dari halal dan haram, baik dan buruk. Semua kita melakukan sesuatu di dunia ini pasti atas apa? Ideologi kita. Jadi tatkala ideologi kita sudah salah, pasti perilakunya juga salah. Kalau misalkan kita menjalani hidup ini atas ideologi yang salah, pasti jalan hidup kita banyak yang salah. Atau tentang berorganisasi, organisasi Risma. Makanya setiap organisasi itu harus mempunyai apa? ADART. ADART itu kan ideologi. Agar kenapa? Kita ini diatur oleh satu lembaga dan kita menjalani lembaga itu agar tidak keluar kemana-mana. Makanya mau tidak mau kalau sampean masuk misalkan Risma, sampean harus ikuti ADART-nya. ADART itu anggaran dasar rumah tangga ya. Maksudnya peraturan atau undang-undang wis negara ini. Negara ini kenapa bisa jalan? Kenapa orang-orangnya bisa taat? Ada undang-undangnya, undang-undang dasar, nanti undang-undang yang terperinci lagi. Maka dari itu di dunia ini semua manusia tidak bisa hidup tanpa ideologi, mustahil. Tidak ada itu. Hewan iya, hewan hidup atas insting dia saja. Kita tidak. Kita dibedakan sama Allah. Kita memiliki akal, tatkala kita mau melangkah itu pasti atas dasar ideologi kita. Walaupun nanti ideologi ini sering sekali bertentangan dengan hati kecil kita. Sering itu. Ya, sering. Nah, itu yang pertama. Dari itu saya katakan di sini, ideologi adalah dasar kehidupan manusia. Ideologi dalam hal apapun, dalam hal kehidupan tadi. Kalau ideologi dalam kehidupannya benar, pasti jalannya itu sering benar dia. Melangkahnya sering benar, nggak sering kesandung, nggak sering apa. Cuman kalau sudah salah ideologinya pasti sering salah. Ideologi terhadap ilmu etika misalkan. Kalau sudah salah ilmu etika kita, pasti sering salah beretikanya kita. Pasti itu sudah, ya. Pasti sering salah. Apalagi tentang agama, sudah pasti beragamanya banyak berantakan. Apalagi tentang ketuhanan, wah, bahaya. Kalau ketuhanan sudah bahaya lah, bukan salah dan benar lagi, itu masuk nanti ditakutkan menjurus ke kafir atau tidaknya nanti. Soalnya ini ideologi dasarnya ini. Kita hidup itu kan tergantung apa yang kita pahami. Kalau pemahaman kita salah, jelas jalan hidup kita salah kebanyakan. Kebanyakan ya saya bilang. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kalau hasilnya salah, ya, saya bilang, saya mau mengatakan seperti ini. Ideologi kita salah. Ideologi kita salah. Tidak mesti semua perilaku kita salah, tidak mesti. Ya. Saya berideologi, berpemahaman di kehidupan ini ABCD. ABCD itu salah semua. Apakah jalan hidup saya sering salah? Tidak juga. Ya. Bisa jadi nanti saya bertentangan dengan ideologi saya, kan banyak seperti itu. Saya menentang ideologi saya sendiri. Tetap saya tatkala menentang ideologi, misalkan saya contohkan gampangnya. Saya itu ini yang remeh ya, yang remeh banget, yang menurut saya tidak usah diambil pusing. Misalkan saya itu kalau misalkan salaman sama orang tua, itu saya biasanya harus bolak-balik seperti ini. Gitu. Wis ideologi saya sendiri wis. Tidak ada yang mewajibkan, syariat tidak mewajibkan itu. Kecuali nanti kita ambil dalil-dalilnya, kita comot-comot, wis menghormati. Kalau bolak-balik kan lebih menghormati, menurut saya enggak juga. Bolak-balik cuman di belakangnya kurang ajar ya bodoh. Cuman itu dalam salah satu bentuk menghormati. Nah, ideologi saya kalau salaman sama orang tua harus bolak-balik, nanti cium keningnya, wis dengarkan dia ngomong, kita harus merhatikan tatkala dia ngomong. Itu ideologi saya. Cuman seringkali ideologi saya sudah benar seperti itu ya. Saya sering sering bertentangan sama ideologi saya. Sebenarnya saya tidak, berarti tatkala antum ini tidak menjalankan pemahaman antum yang salaman tadi, antum tidak punya ideologi tatkala berperilaku seperti itu. Tidak, saya punya. Ya, tetap ada itu. Jadi ideologi yang tadi saya ganti dengan yang baru. Walaupun yang baru ini salah. Seperti itu. Ya mungkin nanti ada hawa nafsu, ada sifat jelek kita, macam-macam. Jadi tidak setiap ideologi yang salah pasti hasilnya salah, tidak. Cuman kalau hasilnya salah pasti ideologinya salah. Ya. Tidak mesti hasilnya yang benar. Ya, cuman setiap ideologi yang benar seharusnya hasilnya pun benar. Itu sudah bahasanya alif ba ta-nya dalam ilmu akal, dalam pemikiran harus seperti itu gitu. Nah, ini yang pertama.
Maka dari itu kalau kita rujukan, oh mungkin yang paling terbesar di dalam hidup ini, kita harus mengerti pemahaman tentang hidup ini. Ternyata di dalam hidup ini kita harus memiliki peraturan. Setiap orang yang mengakui diri dia itu siapa, bernisbat dengan siapa, misalkan saya orang Indonesia, jenengan orang Indonesia. Oh berarti antum ngaku-ngaku orang Indonesia. Kalau antum ngaku-ngaku orang Indonesia, otomatis antum harus menjalani dan meyakini konsep dasar negara ini, mau tidak mau itu. Tidak bisa sampai saya orang di Indonesia tapi saya tidak mau mengamalkan konsep undang-undang dasar. Di penjara nih Bu. Ya. Memang harus di penjara, kenapa? Itu bertentangan langsung. Jadi kayak kontradiksi seperti itu. Sampai di awal mengatakan, kalau dalam agama ya, awal mengatakan Islam adalah agama yang benar, di sisi lain sampai mengatakan semua agama benar. Ini kontradiksi namanya. Kontradiksi dalam akal. Makanya orang-orang liberal kan senang seperti itu. Ndak, semua agama itu baik, ra ono semua agama baik. Semua agama benar, ra ono itu. Ya. Semua agama benar. Ndak, yang benar hanya Islam, yang lain itu salah. Cuman bukan berarti kita katakan salah kita harus jahat sama mereka. Ini kan anak muda atau yang lainnya biasa kita masuk ke dalam pemikiran dualisme. Sulit untuk membedakan satu hal dan lainnya gitu. Seakan-akan kayak waktu itu saya sering jelaskan antara ilmu dan adab, mana dulu yang lebih penting? Kayak bingung gitu. Enggak, kita itu jangan terjerumus dalam konsep dualisme. Dualisme itu nggak bisa menjalani bareng. Enggak, dua-duanya penting, enggak boleh satu dan lainnya itu lebih penting. Enggak. Ilmu dan adab harus jalan bareng. Jadi kalau ada orang mengatakan lebih baik orang tidak punya ilmu, akan tetapi adabnya tinggi, seperti itu, daripada orang yang ilmunya tinggi akan tetapi tidak punya adab. Enggak, menurut saya dua-duanya salah. Itu dualisme itu. Enggak, dua-duanya harus berjalan bareng. Uang kita berjalan adab karena ilmu. Nah, itu dalam konsep hidup, kenegaraan, keagamaan juga seperti itu. Kita harus punya ideologi sendiri. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita ini sulit berteman sama orang yang beda ideologi, pasti itu. Ya. Nanti nek nikah merasakan nih, ya. Lebih parah lagi. Makanya tatkala agama Islam mengharamkan, melarang orang muslim menikahi bukan non muslim. Kenapa? Itu ideologi sudah usah nikah, berteman wis. Beb ada beb temen beb. Apa namanya? Teman itu beda agama, cuman akrab aja beb. Wis itu jangan dibandingkan, itu satu dari 100 juta ribu mungkin. Itu satu toh. Contoh-contoh seperti itu tidak bisa diambil hukum seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan sampai mengatakan sama polisi, Mas, Mbak sampai ditilang karena sampai tidak pakai helm. Akhirnya sampai mengatakan, loh kenapa emang harus pakai helm biar aman? Loh saya ini udah 10 tahun tidak pakai helm, tidak jatuh-jatuh. Gendeng sampai. Bisa ditangkap itu pasti. Jadi tidak bisa hal-hal yang kecil untuk satu case, satu kejadian itu untuk menghukumi ratusan juta kejadian, tidak bisa. Kita ini punya undang-undang dalam akal kita, sudah itu nggak bisa diganggu gugat. Kayak tadi saya bilang berteman aja sulit sama orang yang beda, tidak usah berteman sama beda agama, beda ideologi makanan loh sering tukaran kita. Sing satu sukanya pecel, sing satu bakso, wis repot sudah. Ya. Wis repot sudah seperti itu. Nah, apalagi dalam agama. Satu agama saja, hadirin hadirat. Satu agama ini beda mazhab sulit loh. Beda mazhab sulit. Ya. Sulit itu kita menjalaninya. Saya punya teman Wahabi, punya teman yang Syiah. Itu nek nongkrong itu jaga terus. Enggak bisa plong gitu. Bisa, saya temenan saya sudah puluhan tahun, cuman nek ngomong itu hati-hati. Nek salah dikit, orang Syiah itu kan nek sholat pakai batu ya mas, orang Silat pakai batu. Saya itu mau ngomong batu aja takut sama mereka ya, takut menyinggung seperti itu. Maka dari itu kita itu yang paling penting adalah ideologi tentang Tuhan, karena kita mengakui bahwasanya hidup di dunia ini sudah harusnya penjelasannya sudah lewat. Akan tetapi saya jelaskan sedikit. Jadi adanya Tuhan adalah hal yang fitrah. Dengan artian hal yang fitrah, tidak ada manusia, makhluk hidup, tidak usah manusia, tidak ada manusia yang berkeyakinan bahwasanya di bumi ini atau di alam semesta ini tidak ada Tuhan, tidak ada. Nanti pasti sampai mengatakan, loh Bib, ateis piye Bib? Ateis itu juga mentuhankan akal dia.
Secara tidak langsung mentuhankan pengikut-pengikut dia. Ateis kan cuman doktrin-doktrinan tok, itu ngikut-ngikut tok. Tidak pernah dia secara akal. Makanya nek kita bantah dia. Makanya hadirin hadirat, di dalam Al-Qur'an sampai boleh cek nih dari juz 1 sampai 30. Jangan juz 30 mawon. Juz 1 sampai juz 30 itu tidak ada ayat yang menjelaskan bahwasanya ayat yang menentang ateis itu tidak ada. Karena itu wis rak masuk akal. Masa iya alam semesta ini nggak ada yang penciptanya? Makanya pernah ada salah satu ulama, saya sering cerita itu, ada salah satu ulama diajak debat sama orang ateis. Pas hari hanya ulama tersebut terlambat. Wes ateis sudah kowar-kowar ini. Penontonnya sudah menganggap remeh ulama. Oh, kayaknya ulama ini takut. Enggak lama datang ulama tersebut. Ulama itu mengatakan, dimaafi, saya tadi terlambat. Kata orang ateis, kayaknya sampean takut ya debat sama saya. Enggak, dimaafi, saya tadi pas jalan ke sini saya melewati satu sungai, yang di samping sungai itu ada pepohonan, ada hutan. Loh kok subhanallah saya lihat tiba-tiba hutan itu pohonnya itu tertebang semua. Pohonnya tiba-tiba tertebang dengan sendirinya, tidak ada yang nebang. Tertebang dengan sendirinya, tiba-tiba terbentuk perahu sendirinya. Tidak ada yang membentuk, tidak ada yang gergaji, tidak ada yang tidak ada yang bentuk. Orang ateis itu ngomong gimana? Sampai lagi gila kok ya. Saya tidak mau debat sama orang gila. Kata ulama itu, loh sampean luwih gila lagi kata. Luwih edan meneh. Kenapa? Uang perahu aja mustahil tidak ada yang penciptanya. Mustahil bisa terbentuk, tidak ada yang membentuk. Itu kan mustahil. Itu sudah 1 tambah 1 2. Dia kayak tambah 1 tambah 1 kayak ngomongnya 3 dia. Apalagi alam semesta ini perahu kecil sakmono. Apalagi alam semesta ini sampean katakan tidak ada Tuhan. Makanya di Al-Quran itu tidak membahas hal seperti itu, terlalu remeh sudah. Itu 1 tambah 1 sudah. Makanya Al-Quran ada tidak membahas 1 tambah 1? Tidak ada. Al-Quran itu sama. Makanya sampai di dalam Al-Quran itu hal-hal yang kita butuhkan secara fitrah itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita butuh makan, butuh tidur, butuh minum. Itu Al-Quran tidak pernah menyuruh kita untuk makan. Karena kenapa? Sudah secara lahiriah kita ini bakal makan. Terus ayat-ayat wakulu washrobu itu Al-Quran memerintahkan kita untuk makan yang apik. Untuk memerintahkan kita makan ya nek lapar. Rawono. Ngapain dijelasi seperti itu? Al-Quran ini ayatun bayinat, ayat-ayat yang jelas, yang memberikan ilmu-ilmu yang matang. Sudah paten gitu. Yang sudah terlalu paten tidak usah dijelaskan. Apalagi tentang Tuhan tadi ya. Nah, maka dari itu adanya Tuhan adalah hal yang fitrah. Orang-orang ateis itu yang mungkin nek saya bilang ngopinya kurang banyak itu ya. Kok bisa berpemahaman tidak ada Tuhan di alam semesta ini. Walaupun nanti sampai mungkin dengar, banyak yang dengar, Bib di sana ada teori Big Bang, gimana Bib? Sampai kalau baca teori Big Bang banyak kontradiksinya di sana. Katanya teori Big Bang itu jadi alam semesta ini terciptanya bukan karena Tuhan, karena ada satu atom. Atom itu barang yang kecil banget yang tidak bisa terpisah lagi. Itu meledak katanya. Meledak jadilah alam semesta ini. Wes sampai situ masuk akal. Rak masuk sudah. Meledak katanya cipta alam semesta ini. Wes kita terima itu. Tatkala kita tanyakan itu meledaknya karena apa, Mas? Siapa yang bikin atom itu? Kan kita harus bertanya itu. Masa ada sendiri atom itu? Mereka bingung jawabnya. Maka dari itu orang-orang ateis itu tidak dijawab oleh Al-Quran. Al-Quran hanya menentang orang-orang yang menjadikan Tuhan, adanya Tuhan selain Allah. Al-Quran menentang itu. Ada orang meyakini adanya Tuhan Allah, cuman meyakini juga di samping Allah ada Tuhan lain, seperti itu. Itu Al-Quran tentang. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya alam semesta ini kita yakin secara akal kita ada akal dasar ini 1 tambah 1 sudah. Bahwasanya Tuhan ini, alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Terus kita tahu dari mana yang menciptakan Allah? Kenapa ndak Yesus saja? Kenapa ndak Zeus itu di film-film itu ya? Cuman dewa ini dia. Dewa apa?
Kenapa enggak yang itu aja? Kenapa harus Allah Subhanahu wa taala? Kita untuk mengetahui nama Tuhan, ini kan sudah enggak bisa akal kita menyampai hal itu kan. Enggak bisa kita mereka-reka seperti itu, enggak bisa. Kita harus mencari orang yang jujur, yang bisa memberitahu kita ini. Yang jujur ini maksudnya bukan hanya jujur, sering jujur, enggak. Yang enggak pernah salah seumur hidup. Yang kata-katanya itu enggak bisa enggak bisa kita ragukan lagi, sudah seperti itu. Ya, yang seperti itu, yang bersifat seperti itu hanya Nabi Muhammad SAW, para nabi. Makanya para nabi itu memberitahu bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nih misalkan kita mengatakan tahu dari mana Tuhannya Allah, misalkan ya orang ateis. Ini kita perumpamakan, kita lagi ngobrol sama ateis. Tadi ateis kita sudah bantah bahwasanya di alam semesta ini pasti adanya Tuhan. Itu sudah hukum 1 tambah 1, alif ba ta-nya bahasanya. Terus dia, oke, saya percaya adanya Tuhan di alam semesta ini. Terus kenapa harus Allah? Kita katakan bahwasanya yang memberitahu kita Tuhan kita Allah ini harus orang yang paling sempurna di muka bumi ini, tidak boleh macam-macam. Ya. Nih misalkan orang itu, maka dari itu ya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar tidak pernah melakukan hal yang remeh, itu tidak pernah. Yang kayak yang remeh cuman bisa diingat. Nek saya kan, kita ini manusia biasa. Saya kemarin di Bogor misalkan ngadain pengajian. Saya bedah buku ini juga. Kok subhanallah ada beberapa teman saya SD. Teman SD itu datang. Pas sudah datang, tiba-tiba dia nempok saya. Saya disenggol, terus dia bilang, "Wah, keren sekarang. Nama saya kan Mustafa. Wah, keren sekarang ente ya Mustafa. Sudah jadi ini, sudah bicara di mana-mana." Padahal dulu ingat-ingat kesalahan. Padahal dulu sampai sering beli gorengan, belinya 3 ngakunya 2. Itu sering diingat-ingatnya seperti itu. Padahal hal remeh. Cuman pernah seperti itu tapi tak bayar sudah. Sudah tak bayar, jadi jangan suudzon. Jadi hal remeh walaupun kita sudah semantap apapun, pasti kita masih diingat-ingat. Rasulullah ra'ono. Jadi orang kafir itu berusaha nyari kesalahan Rasulullah ra'ono. Iki piye manusia, wong Rasulullah itu kehidupannya kayak kaca. Rasulullah itu kayak hidup di rumahnya itu temboknya kaca, semuanya tahu. Istrinya siapa, akhlaknya gimana, tidur, masuk kamar mandi tahu. Mereka kalau mau menentang kan gampang ya. Nek misalkan sampean melihat saya kayak api aja di sini, coba di rumah beda meneh ya. Rasulullah ini semuanya tahu sudah manusia. Bukan Rasulullah itu di depan orang api. Enggak. Rasulullah ya seperti itu sudah. Depan orang enggak ada orang. Tatkala Rasulullah enggak di depan orang luweh api meneh. Karena Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berasanya seperti itu terus, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak ulama mengatakan nek Rasulullah tidak punya mukjizat. Misalkan enggak punya mukjizat, cukup sejarahnya Rasulullah sudah menjadi mukjizat. Makanya saya sangat sedihkan nek misalkan ada orang-orang sudah mulai malas hadir maulid, malas atau membid'ah-bid'ahkan tentang dibaca sejarah Rasulullah. Ini nek sejarah orang termulia kita tinggalkan, sejarah siapa lagi yang kita kaji? Enggak ada lagi yang layak kita kaji sejarahnya kecuali Rasulullah SAW. Nah, kita tadi ingat ya lagi ngobrol sama ateis. Terus ateis mengatakan, "Oke, saya terima bahwasanya Nabi Muhammad memang orang yang paling jujur dan dia yang memberitahu kita bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala." Nah, mungkin dia ada pertanyaan lagi, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ini harus ada? Ya, kita kembali lagi tadi ke pertanyaan jawaban yang pertama. Dia kan kita mengatakan bahwasanya alam semesta ini harus adanya. Ya, adanya itu harus. Bukan alam semesta, maaf. Allah Subhanahu wa taala adanya pasti. Jadi di alam semesta ini ada 2. Ada yang mungkin adanya, ada 3 maaf. Mungkin adanya, wajib adanya. Wajib ini maksudnya pasti. Mustahil adanya. Yang pasti adanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin adanya makhluk. Alam semesta ini kan mungkin. Kita kan mungkin ada, mungkin tidak ada. Yang ketiga, mustahil adanya. Mustahil adanya apa? Hal yang kontradiksi jadi satu. Misalkan ada dan tiada itu menjadi satu.
Itu mustahil, itu tercipta di alam semesta ini. Misalkan saya mengatakan setan itu ada dan tiada, oh itu rak mungkin sudah. Sesuatu dia di satu tempat, di satu waktu ada, dan di satu tempat, di satu waktu juga tidak ada. Itu mustahil. Dia ima ada, ima tidak ada. Itu perlu diketahui. Nah, setiap sesuatu yang mungkin, ingat ya, mungkin ini kita. Alam semesta ini mungkin ada, mungkin tidak ada. Yang mengadakan itu kan harus zat yang pasti, yang wajib tadi, bukan yang mungkin. Nek zat Allah itu adalah masuk ke hal yang mungkin, ya Allah makhluk juga berarti, dan mustahil itu. Pasti ada yang menciptakan Allah lagi. Itu dan mustahil nanti kayak telur dan ayam itu loh, muter-muter, rak mungkin. Jadi zatnya Allah adalah zat yang pasti adanya. Dan zat yang pasti adanya itu pasti satu, tidak mungkin dua. Zat yang pasti adanya adalah pasti apa? Pasti satu. Ya wes, bahasa gampangnya, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang pasti adanya dan tidak mungkin ada sekutunya, pasti satu. Saya pernah ditanya pas saya mengatakan seperti ini, "Beb, presiden dua bisa kok? Bisa apa enggak presiden ada dua satu negara?" Bisa. Malaysia itu 9 rajanya, ya. Negeri 9 itu rajanya ada 9, ada yang bilang 12 malah. Jalan-jalan aja, lebih kaya malah, ya. Itu Malaysia. Beda, kalau Tuhan beda. Kita umpamakan ya. Ini perumpamaan mawon. Tuhan itu kan saya katakan Allah Subhanahu wa taala harus satu, tidak boleh dua. Nanti orang Nasrani mengatakan dua. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Tuhannya 3 malah. Nanti timbul entitas baru Tuhan satu. Wis pokoknya membingungkan teori mereka. Saya mengkaji beberapa kali teori mereka itu. Sampai sekarang alhamdulillah tidak paham-paham. Ya. Cuman pengen memahami itu, cuman kok ora paham. Kita perumpamakan Tuhan ada dua. Ini perumpamaannya, Tuhan A sama Tuhan B. Tuhan yang A ada satu orang namanya Agus. Ono sing asmine Agus. Ada. Misalkan ini, saya tidak masuk sampean, pokoknya Anda namanya Agus. Tuhan A mau Agus ini diciptakan hitam. Tuhan A mau si Agus ini diciptakan hitam. Tuhan B mau Agus ini diciptakan putih. Belang-belang itu bukan hitam. Wis tidak maunya semuanya putih, maunya semuanya apa? Hitam. Kita perumpamakan Tuhan A yang menang, ya Tuhan B jelas sudah bukan Tuhan dia. Tuhan masa kalah? Ya, bukan Tuhan. Apa gue? Ya, kita wajar kalah. Makanya dalam wirid itu ada wirid Abul Hasan Asy'adzili, di akhirnya antal ghalibu ghairul maghlub. Engkaulah ya Allah maha pemenang. Dengan artian ya tidak ada yang bisa memprotes Allah Subhanahu wa taala. Itu kita perumpamakan. Tuhan A maunya putih, Tuhan B maunya hitam. Ternyata Tuhan A yang menang. Si Agus tercipta jadi orang yang putih. Yang B pasti bukan Tuhan. B, nek dua-duanya sepakat, B. Dua-duanya bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan masa diskusi. Sampai saya makanya ini pembahasan saya tidak nukil ayat Al-Qur'an hadis. Saya cuma memakai akal toh. Saya memakai akal toh, tidak pakai apa-apa. Ngajak ngobrol akal gitu. Mau berpikir sedikit baca buku ini. Masuk akal apa enggak Tuhan itu diskusi? Tuhan itu sifatnya fa'alun lima yurid. Apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Tidak harus diskusi fulan. Walaupun Nabi ya. Makanya pas Nabi Nuh itu, pas ada banjir bandang, Nabi Nuh sudah naik kapal, anaknya nggak mau. Katanya saya bakal nyari pertolongan di mana? Di gunung. Nanti insya Allah saya selamat di situ. Kata Nabi Nuh, la asimal yaumin amrillah, nggak ada yang bisa selamat sekarang. Akhirnya pas sudah tenggelam, Nabi Nuh minta sama Allah, ya Allah itu kan anak-anak. Ya, itu anak-anak kok ditenggelamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu amalun ghairu sholih. Itu enggak cocok, itu bukan anak sampean itu. Allah sudah mengatakan, enggak diskusi Allah. Nabi Nuh cuma minta, ya Allah itu anakku, ya Allah tolong selamatkan. Kata Allah apa? Enggak urusan anakmu siapamu, akulah Tuhannya. Ya. Itulah Tuhan, enggak perlu diskusi. Nek ada yang diskusi pasti bukan apa? Ra usah Tuhan masa iki.
usah pemimpin wis ya. Ini apa namanya? Bos di mana? Di perusahaan. Kan banyak yang otoriter itu. Tidak terima diskusi. Itulah bos. Ya. Walaupun tidak cocok, apalagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau misalkan kita perumpamakan tadi, pertama kemungkinannya satunya ada yang menang, satunya ada yang kalah. Yang menang pasti Tuhan, yang kalah bukan Tuhan. Dua-duanya sepakat, dua-duanya bukan. Dua-duanya kalah. Ternyata Agus tidak hitam dan tidak putih. Agus malah tidak ada di bumi ini. Dua-duanya juga bukan Tuhan. Pasti yang tidak adakannya itu yang Tuhan. Ya, paham ya? Jadi Tuhan itu tidak mungkin ada dua, mustahil. Ya. Yang satu pengen bumi ini banyak pohonannya, yang satu tidak, maunya gersang, piye gue, hancur wis bumi ini. Ya. Nah, jadi saya ini mau pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang pasti adanya, zat yang pasti adanya pasti hanya satu, tidak mungkin dua. Ya. Zat yang satu. Zat yang pasti adanya dan yang maha satu, inilah yang disebut Maha Esa, ketuhanan yang maha. Nanti nek sampai mau menjelaskan undang-undang dasar pakai ini bisa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang yang pasti adanya, zat yang maha adanya dan maha satu, itu pasti zat yang maha kaya. Pasti itu sudah. Zat yang maha kaya. Zat yang maha kaya dan maha memiliki. Itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan zat yang maha satu itu tidak membutuhkan apa-apa. Kenapa? Kalau misalkan kita katakan, misalkan ada orang ateis ngomong sama Beb, saya terima Tuhan itu pasti adanya, tapi saya tidak terima kalau Tuhan itu saya terima wes Tuhan itu maha satu. Cuman saya tidak terima Tuhan itu maha kaya. Bisa aja kan Beb dia butuh. Loh, saya bilang butuh sama siapa? Misalkan butuh sama malaikat. Kita tanya lagi, sebelum adanya malaikat, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, Allah sama siapa? Berarti kan memang dari awal Allah memang tidak butuh apapun. Seperti itu. Maka dari itu kita katakan zat yang maha adanya adalah zat yang maha esa, dan zat yang maha esa pasti maha kaya. Maha kaya di sini maha tidak butuh apapun, tidak butuh dengan siapapun, dan selainnya pasti butuh dengannya. Maka dari itu hadirin hadirat, kita ini di muka bumi ini, tatkala kita diciptakan sama Allah, bukan Allah setelah itu meninggalkan kita biar kita hidup begitu saja, tidak. Allah ini menyambung hidup kita terus. Ini yang dikatakan ahlu sunnah. Ahlu sunnah teorinya seperti itu. Allah menciptakan makhluk hidup, setelah itu Allah mensuplai kehidupan setiap detiknya. Ini Allah putus suplai itu, selesai kita. Udahan ya. Maka dari itu misalkan kita bersyukur setiap saat, kita tidak akan cukup. Tidak akan cukup. La in syakar. Maka dari itu wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Karena kenapa? Nikmatnya sudah terlalu bingung sudah bersyukur sama Allah. Nah, itu ya. Jadi di sini kita sampai ke titik bahwasanya Allah adalah zat yang maha raja, maha tidak butuh apapun, dan yang lainnya adalah hambanya, yang lainnya butuh setiap detiknya sama Allah. Itu sudah kita jelaskan dengan dalil akal tadi. Ya, makanya saya berkali-kali menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala bisa dengan akal, tidak pakai dalil apapun. Ya dari tadi mungkin jenengan, tadi ada Al-Quran, hadis, enggak, itu buat contoh-contoh saja, buat menguatkan ternyata teori kita ini sesuai dengan teori Al-Quran. Teori Al-Quran. Nah maka dari itu, ini yang terakhir. Maka dari itu, ini setelah ini pertanyaan. Nanti saya mau saya mau tanya door prize. Saya kasih buku. Ini ada 5. Masnya enggak usah. Gratis. Ini juga gratis. Saya niat misalkan sudah ada banyak, mungkin saya bawa semua, saya bagikan. Cuman adanya baru 10 kok. 10. Nah, ini yang terakhir. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi dari awal, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pasti adanya. Karena dalil-dalil yang tadi, zat yang pasti adanya pasti zat yang maha esa, tidak ada sekutu. Zat yang maha esa pasti tidak butuh dengan apapun, dan selainnya butuh. Zat yang maha esa adalah zat yang maha raja, yang lainnya hambanya pasti. Nah, sampai di situ kita memahami bahwasanya kita ini memang hamba Allah.
Kalau misalkan ada yang mengatakan sampean kenapa kok beribadah sama Allah, kenapa kok sampean menyembah Allah, mungkin kita sering mendengar dan saya sering membahas ini. Ya saya menyembah Allah karena saya pengen masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma. Itu jawaban benar, jangan disalah-salahkan. Sampean nanya, Mas kenapa sampean kok rajin ibadah? Saya mau masuk surga. Salah, enggak. Itu benar. Cuman nanti pernyataan seperti itu akan ditabrak dengan kenyataan-kenyataan pahit. Apalagi yang niat ibadahnya pengen dapat jodoh, pengen hidup enak, pengen rizkinya banyak, wah berantakan itu pasti. Berantakan itu. Makanya jawaban yang paling pas, kenapa sampean kok beribadah kepada Allah? Ya memang saya milik Allah. Saya ini hambanya Allah. Ada surga, tidak ada surga, saya tetap wajib menyembah Allah. Kenapa? Ya saya hamba Allah. Allah yang menciptakan saya. Saya ini miliknya Allah. Maka dari itu Allah itu mau melakukan apapun ya terserah Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak bisa ditanyakan, ya Allah kenapa kok engkau turunkan bencana? Raiso, itu terserah Allah. Nah maka dari itu saya lampirkan di sini 2 pertanyaan kalau tidak salah ya. Waktu itu saya pernah ditanya, Beb kenapa saya diciptakan Beb? Kalau misalkan saya diciptakan nanti saya kan maksiat. Nih saya maksiat, saya nanti masuk neraka ya Beb? Tadi. Kalau seperti itu saya milih tidak diciptakan. Nah ini pertanyaan seperti ini yang menanya sampai percaya tidak percaya itu masih anak SMA. Saya waktu itu ngisi di Makam, habis kajian akidah dia nanya seperti itu. Ini pertanyaan seperti ini hanya gara-gara kehilangan ideologi atau pemahaman tentang ketuhanan. Dia tidak paham Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu terserah, sampai tidak boleh diskusi, tidak boleh. Allah mau menciptakan kita, terus kita maksiat, terus kita masuk neraka, terserah. Itulah Tuhan. Ya. Tidak bisa. Makanya saya nyampaikan waktu itu tidak seperti itu karena anaknya masih SMA. Saya lebih simpel lagi. Saya mengatakan, Mas, kalau misalkan Mas ada Tuhan, misalkan ini, sampai diciptakan, terus sampai protes, ya Tuhan, misalkan jenengan ciptakan saya, terus saya maksiat, nanti saya ini masuk neraka. Kalau seperti itu jangan ciptakan saya. Terus Tuhannya sanjang kayak gini. Ya wis nek koyo ngono saya ndak jadi ciptakan kamu. Saya nanya sama anak itu, yang seperti itu cocok jadi Tuhan? Bukan Tuhan Tuhan kok nurut kata hambanya. Sopo kan diskusi. Ya, itu dosa besar sekali itu, dosa besar. Yang bertanya saya yakin itu bukannya ingin menentang Allah, akan tetapi dia memang ada pertanyaan seperti itu. Yang ini pasti pertanyaan itu pasti ada terus. Pertanyaan kedua, saya lampirkan juga masalah yang sering sekali kita dapati di kehidupan ini. Kita ini hadirin hadirat terlalu sering kita didoktrin. Doktrinan ini benar bahwasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wajib kita meyakini itu. Nek tidak meyakini itu kita kafir. Akan tetapi kita lupa konsep bahwasanya selain Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah juga Maha Raja dan Maha Memiliki. Kalau misalkan dari kecil kita sudah didoktrin bahwasanya wis tenang Allah Maha Pengasih, betul itu, kita tidak mengungkiri seperti itu. Cuman tatkala kita ada di fase sangat sulit, maka dari itu ada orang-orang itu terkena musibah. Setelah terkena musibah dia misalkan sowan ke habaib atau ke kiai, terus habaib ngomong gini, wis sampean ibadah, coba benarkan sholatnya, coba hadir majelis ilmu, insya Allah nanti hidup sampean bakal mudah. Sebulan 2 bulan dia rajin sholat, wah luar biasa ibadahnya. Cuman kok subhanallah nambah rajin dia ibadah, kok subhanallah nambah banyak juga masalah dia, bukan nambah surut malah nambah apa? Nambah banyak. Mungkin dia sebulan 2 bulan masih mengatakan, wah ini kayaknya saya kurang rajin lagi. Dia nambah rajin lagi ibadah. 1 tahun dia seperti itu terus, nambah turun terus keadaan dia. Padahal ibadahnya nambah naik terus. Kira-kira yang pertama kali keluar dari mulut dia apa? Dia pertama kali bakal mengatakan seperti ini. Mana ini? Katanya Allah Ar-Rahmanir Rahim. Itu saya bukannya membuat-buat ya. Saya pernah bertemu langsung sama orangnya. Ini kan lupa, sampean lupa Mas. Ini setahun, 5 tahun seperti itu. Dia udah lupa, mungkin koyoknya tidak ada Tuhan. Makanya orang-orang ateis itu, kenapa mereka kok pindah dari Islam, murtad, naudzubillah min dzalik, masuk ke Kristen, setelah itu masuk ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Karena gagal paham atas konsep Tuhan.
Dia lupa bahwasanya Tuhan itu maha raja dan maha terserah Allah. Sampai mau ibadah bendino sampai kaki bengkak-bengkak, hidup masih susah, terserah. Itulah Tuhan, itulah hamba. Itulah hamba. Maka dari itu nek misalkan barometernya itu timbangannya orang yang hidupnya enak itu, orang yang ibadah terus, rajin ibadah, hidupnya enak. Rasulullah piye? Ya. Manusia paling dekat sama Allah Subhanahu. Nabi-nabi sebelumnya piye dibunuh sama umatnya? Para ulama terdahulu kayak gimana? Imam Bukhari akhir hayatnya diusir sana sini. Orang-orang mulia semua, kita ini apa? Ibadah apa kita ini? Ya. Maka dari itu hilangnya. Ini cerita terakhir tenanan ini. Terakhir tenanan. Guys, anak chat beberapa chat. Nah, saya sering ceritakan ini, ada santriwati lagi cukur. Pas nyukur, pas lagi nyukur, yang nyukur ibu-ibu perempuan juga, santriwati itu cukur, terus mati lampu. Setelah mati lampu, tukang cukurnya ini misah-misuh wis pokoknya. Ya. Juengkel, iki piye to kok mati lampu lagi nyukur? Karena yang dicukur santriwati paham mungkin agama ya, terus ngomong gini, "Wis Bu, mudah-mudahan apa? Sebentar lagi nyala." Nggak lama masih misah-misuh wis, masih ngomongannya wis luar biasa ibu ini. Ini mana tuh? Terus dibaleni meneh sama santriwati itu ngomongnya kayak tadi, wis mudah-mudahan sebentar lagi nyala, sampai 3 kali gitu, berulang terus. Pas ketiga kalinya santriwati itu setelah ngomong wis mudah-mudahan sebentar lagi nyala, ibu ini malah mengatakan seperti ini mana toh wis didoake 3 kali kok nggak nyala-nyala. Kira-kira ibu ini menentang PLN atau? Nek saya yakin ya, insya Allah Indonesia itu, orang Indonesia yang muslim itu hatinya ndak ada yang niat tentang Gusti Allah Ra'ono, cuman keceplos mawon. Kata-katanya ini kan tidak bisa ditakwil lagi, sudah pasti menentang siapa? Allah. Kayaknya kita kan cuman hatinya ndak tahu, kita husnudzon, hatinya ndak seperti itu, cuman kata-katanya ini bahaya. Sudah didoakan 3 kali kok tidak nyala ya, padahal yang mengabulkan doa bukan PLN ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hilangnya konsep dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha memiliki dan Maha raja, itu bahaya sekali. Di Cianjur waktu ada bencana gempa luar biasa itu kan banyak yang murtad. Kenapa? Hadirin hadirat, mereka itu rajin ibadah orangnya, yang sering ngaji, yang sering baca Al-Quran. Tiba-tiba kena bencana seperti itu, keluarganya habis semua. Mereka bertanya langsung, mana ini Allah? Langsung seperti itu. Kenapa? Hilang itu pemahaman terserah Allah. Hilang seperti itu, sudah lagi goyangnya iman, masuk orang kafir. Dikasih sebungkus mie langsung, dikasih sekardus Indomie yang langsung apa? Langsung pindah agama. Loh, ternyata Tuhan yang aku percayai umatnya tidak membantuku, yang membantuku malah orang lain, seperti itu. Padahal nggak ada sangkut pautnya itu bantu-bantuan. Jadi jangan sekali-kali menggantungkan materi dengan Tuhan. Itu rak masuk sudah. Nah, mungkin sekian dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon bisa angkat tangan jika ada yang mau bertanya. Oke, sudah ada yang bertanya lewat WA ya. Tanyanya, Habib, izin bertanya. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Bagaimana jika kita ditakdirkan bertemu dengan lawan jenis yang beda agama dan kita ditakdirkan menjadi jembatan untuk orang itu hingga orang tersebut menjadi mu'alaf? Apa hukumnya orang tersebut menjadi mu'alaf atas dasar rasa cinta kepada lawan jenis tersebut? Apakah kita sebagai muslim, apakah harus berbahagia atau bagaimana? Dan jika dia menjadi mu'alaf murni atas hidayah dari Allah dan dalam perjalanan berjodoh dengan kita, bagaimana tanggapan Habib? Terima kasih. Oke. Pertama, nikahnya ndak sah. Nek nikahnya ndak sah berarti sepanjang dia nikah itu zina. Sepanjang dia nikah itu zina. Jadi pernikahan beda agama, kalau di dalam fikih ini, pembahasan fikih ini,
bukan pembahasan akidah. Kalau dia nikah beda agama, pokoknya nikahnya ndak sah. Tatkala nikahnya ndak sah berarti zina. Seperti itu. Ya setiap hari berarti zina dia. Itu yang pertama hukum fikihnya. Nah, yang kedua, kita itu dilarang sama syariat untuk mengambil jalan prediksi. Wah, kayaknya nek saya jodoh sama dia nanti saya Islam kayak wis ora perlu, Allah tidak butuh. Yang Allah pengenkan dari kita nurut perintah Allah. Wah, ini kayaknya nek saya berjodoh sama dia, saya yang jadi jalan hidayah dia. Jangan pernah menganggap diri ini luar biasa di hadapan Allah. Enggak, kita tidak ada apa-apanya, kita hamba Allah. Kita mulia di hadapan Allah karena kita ini diciptakan sama Allah untuk menyembah Allah. Itu kemuliaan kita. Nek kita ngaku-ngaku kayaknya ini kan hampir seperti itu ya. Hampir seperti itu. Maka dari itu kita jangan coba-coba kecuali kita tidak menutup kemungkinan ya. Itu kan kita memprediksi ya, ke depannya. Nanti nek saya nikah kali aja wis tidak ada kali-kali wis iki haram ya. Nanti nek misalkan masuk Islam ya masuk Islam tidak apa-apa. Pernikahannya tetap zina awalnya, terus nek masuk Islam nanti akad meneh. Nek sudah akad baru sah sampai dapat pahala. Yang kemarin gimana, Beb? Ya tetap masih ada dosa tuh, kecuali taubat. Jadi dalam syariat tuh menurut saya tidak ada yang remang-remang gitu. Semuanya jelas gitu. A, B, C gitu. Makanya dalam ilmu tauhid apalagi semuanya itu jelas. Yang mengajarkan ilmu tauhid, konsep tentang ketuhanan tidak boleh membingungkan, itu tidak boleh. Harus jelas A, B, B. Tidak boleh yang lain. 1 tambah 1 ya harus 2, tidak boleh yang lain. Maka dari itu kalau tanggapan saya yang seperti itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau sudah ada yang terjadi ya sudah terjadi. Awalnya dia saya hukumi ya. Awalnya dia itu zina, nek dia bertobat, insya Allah dikabulkan tobatnya dan diampuni dosanya, dan dia dapat pahala yang sangat besar, menjadi pintu tadi. Cuman bukan untuk dicoba ini, bukan untuk nopo dicoba. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah izin bertanya, Habib. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 kan dijelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Mengapa demikian? Bagaimana dengan dalil dalam Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa Allah dengan mudah menciptakan sesuatu hanya dengan mengucapkan kun fayakun? Terima kasih, Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mengatakan seperti itu, visitati ayam semastawa alal arsh. Alam semesta ini diciptakan 6 hari. Terus ada yang mengatakan lagi, maksudnya di ayat lainnya Allah mengatakan kalau misalkan menciptakan sesuatu kun fayakun, jadi maka jadilah. Kenapa harus 6 hari? Pertama, saya mau mengatakan dulu. Pertama, pekerjaannya Allah itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya Allah itu kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Nah, untuk apa 6 hari? Allahu a'lam. Itu terserah Allah sudah. Maka dari itu nih, ini sama kayak pertanyaan, Beb, kenapa kok ada tsunami? Tsunami kan Allah yang menurunkan itu. Gempa bumi, hancur bumi ini. Itu Allah yang kita menanya, Beb, kenapa kok Allah hancurkan bumi ini? Kenapa sampai Tuhan kok? Terserah Allah. Itu yang pertama. Cuman kedua, di sana ulama menyebutkan beberapa kayak prediksi tentang hikmah tersebut seperti itu. Jadi bukan berarti Allah di satu sisi mengatakan jadi maka jadilah. Itu bisa juga Allah seperti itu. Cuman menciptakan 6 hari ya lebih mudah lagi. Semuanya sebenarnya tidak ada yang mudah, tidak ada yang berat. Semuanya bisa seperti itu. Jadi ayat tersebut tidak ada kontradiksi menurut saya. Satu dan lainnya, satunya 6 hari, satunya kayak langsung. Itu bisa semua. Untuk tujuannya Allah tidak memiliki tujuan. Jadi beda ya, perlu dibedakan hikmah dan tujuan. Beda. Nek kita menanyakan apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini, ra ono tujuan, terserah Allah itu. Ya. Innallaha fa'alun lima yurid, terserah Allah melakukan apa. Hikmahnya apa ya? Hikmahnya biar manusia ini nanti beribadah kepada Allah, terus nanti ada yang dimasukkan surga, ada yang dimasukkan neraka. Itu hikmahnya. Dan itu tidak wajib bagi Allah. Cuman Allah telah berjanji di Al-Quran,
akan melakukan seperti itu, nanti sesuai ya seperti itu. Untuk pada dasarnya Allah tidak wajib melakukan apapun. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan adanya apa ya? Kalau menghubung-hubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu. Kalau seperti ini Allah pasti seperti ini, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Misalkan ini kebetulan ya, Rabu apa? Rabu Wakasan. Rabu Wakasan itu pasti ada bencana, enggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Hari apapun, kapanpun Allah menurunkan. Nek seperti itu kayak soalnya kita mau mewajibkan Allah. Wah ini Rabu Wakasan pasti Allah nurunkan bala, kok pasti. Siapa yang mewajibkan Allah? Orang Allah Tuhannya kok. Ya. Maka dari itu ya seperti tadi yang saya jawab, tidak ada kontradiksi. Oke, monggo, ada lagi? Oke, Pak, monggo. Oke. Ini anak kampus beda-beda jurusan. Kebanyakan apa? Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Bib. Saat ini selain ateis yang berkembang pesat adalah agnostik, yaitu mempercayai Tuhan tapi tidak terikat dengan agama manapun. Bagaimana pandangan Habib mengenai hal itu? Yang kedua, ateis sekarang jauh berkembang merasuki anak muda. Salah satu bentuknya adalah dengan paham nihilisme. Manusia tidak ada artinya apa-apa di dunia. Paham ini dikembangkan oleh seorang filsuf asal Jerman. Bagaimana pandangan Habib tentang hal itu? Karena di Indonesia sendiri nihilisme sering terselubung dalam permasalahan mental health anak-anak muda. Sekian, terima kasih. Ya, yang pertama mempercayai Tuhan, akan tetapi tidak bergantung dengan Tuhan manapun. Itu konsep ketuhanannya kurang lengkap berarti. Kalau sampai perhatikan tadi yang saya sampaikan, dia sudah mengakui adanya Tuhan, akan tetapi dia nggak mau menentukan Tuhannya siapa itu. Ya, Tuhannya siapa? Kalau ada yang mengatakan, "Beb, kan Tuhan kita sama semua." Beda toh. Kok sama? Beda. Wong kita mengatakan Tuhan kita hanya Allah semata, nanti orang Nasrani beda meneh, orang Yahudi beda meneh, beda itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita menyembah Tuhan yang sama, itu di YouTube banyak banget itu. Saya benci banget itu. Ya. Tuhan yang sama, nek Tuhan sama kita surga semua ini. Ya, enggak. Kenapa kok ada yang agama yang benar? Untuk apa beda-beda agama seperti ini? Ya, maka dari itu ya, orang-orang yang seperti itu mempercayai adanya Tuhan, itu berangkat. Itu nek sampean kaji lagi. Itu mereka karena berkeyakinan seperti itu. Kita menyembah Tuhan yang sama. Makanya mereka mengatakan, wis yang penting kita percaya adanya Tuhan, tidak perlu terikat dengan apa? Dengan agama manapun. Ya, itu belum lengkap itu. Suruh baca konsep dasarnya. Nah, maka dari itu sekali lagi, orang yang meyakini adanya Tuhan akan tetapi tidak mau terikat dengan agama manapun, dia hanya berideologi bahwasanya setiap agama menyembah Tuhan yang sama. Seperti itu. Dan kita sudah batalkan tadi. Tuhan itu beda-beda. Ya, mereka ada yang menyembah berhala. Apa itu berhala? Terus di India itu nyembahnya lembu. Ya. Apakah sama itu? Kan beda. Tidak ada persamaan. Nah yang kedua, ya itu saya pernah ngobrol-ngobrol itu sama anak-anak muda tentang apa mental health ya. Jadi anak-anak orang itu ya dari liberal juga. Akan tetapi orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka ini sering kena mental itu kurang iman, bukan kena mental itu. Ya, kurang iman nih. Jadi mereka nggak percaya, menganggap dirinya bukan apa-apa, bahwasanya dia tidak bisa apa-apa. Saya ini kayaknya banyak masalah wis. Maka dari itu ingin melihat orang itu kuat atau tidak, orang itu hebat atau tidak, lihat tatkala dia kena masalah. Ada dua hal kata orang bijak, kata orang bijaksana untuk menguji orang. Dia itu orang baik, dia itu orang hebat. Taruh dia di dalam dua hal. Tatkala dia kena masalah, tatkala di hadapan uang. Nah,
Tatkala masalah, nek orang itu sabar, malah makin tegar, malah makin mantep. Aku ya orang itu top orangnya, punya kuat mentalnya luar biasa. Ya. Makanya yang paling luar biasa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis, nek mau nyari teladan, cari Rasulullah aja. Rasulullah wis nek sampean lihat lagi susah-susahnya dakwah, pamannya meninggal, sing membantu beliau, istrinya meninggal, wis lagi sulit-sulitnya ini. Wis pemasukan uang ndak ada, yang jaga beliau ndak ada. Setelah itu beliau karena ndak jaga, sampai itu setiap bulan haji, kan dulu orang-orang dulu sudah haji ya, cuman salah caranya. Rasulullah sampai teriak-teriak di Mekah, ada ndak yang mau menolongku? Aku ini mau dipukuli, mau dibahayakan sama, ada ndak? Aku ini utusan Allah, sampai seperti itu. Itu bayangkan beratnya Rasulullah pada saat itu. Akhirnya ke Taif sampai nyari orang, ada ndak ya yang mau naungi kita, mau jaga kita? Saya ini mau dakwah, sampean tugas sampean cuma jaga saya saja. Sampean dalam agama sampean ndak apa-apa, cuma jaga saya mawon. Di Taif juga dilempari sampai di titik, bahasanya nek kita titik terendahnya kita. Akhirnya Rasulullah bersandar, yang Rasulullah katakan curhatnya cuma dengan Allah. Maka dari itu saya sarankan ke anak muda, ini yang sering terkena mental health ya. Sampai kalau lagi susah, lagi punya masalah, lagi wis luar biasa, sampai punya sejadah sendiri. Jangan repot-repot ke Habib Fulan, ke ulama, enggak usah. Sampai punya sejadah sendiri, sampai punya waktu sendiri, bangun tengah malam sholat dewi. Enggak usah repot ziarah kanan, ziarah. Saya tidak menganjurkan itu. Enggak apa-apa ziarah wis, sesekali enggak apa-apa. Cuman kalau sampean pengen benar-benar dihilangkan semua masalah, sampean punya sejadah sendiri, ngomong sendiri sama Allah. Sampean jangan nuduh Habib ini anti ziarah nih, enggak. Saya ini sarkup dari kecil ini, ada teman saya Mas Solikin ini tahu. Saya itu sekolah SD, dia pernah tak ajak ke sekolah SD saya. Sekolah SD saya itu belakangnya kuburan. Di situ dikuburkan kakek saya. Jadi saya itu alumni kuburan itu dari kecil saya. Jadi setiap hari Jumat atau hari Senin kalau orang-orang upacara, saya sering tidak hadir karena ziarah ke kakek saya. Jadi kalau ada yang menyangka saya ini anti ziarah, ya salah pasti. Cuman seperti itu, bahwasanya kita ini setiap manusia itu punya sesuatu sendiri, hubungan dia itu sangat dekat sama Allah. Jadi jangan, ini juga buat anak muda. Setelah ini pertanyaan masih ada Mas? Sama. Boleh ya, kita udahkan. Untuk anak muda, kita ini semua punya harganya di hadapan Allah. Yang Beb katanya kita ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Tidak, kita ini hambanya Allah, dengan artian kita harus selalu merasa hina di hadapan Allah. Akan tetapi Allah ini selalu membantu kita, selalu memberikan nikmat, membantu kita untuk kita mendekat kepada Allah. Bayangkan. Maka dari itu jangan pernah letakkan diri sampean di tempat yang hina. Kita ini mulia, kita ini punya tempat di sisi Allah, kita ini punya masa depan yang sangat luas. Maka dari itu sekali lagi tadi di awal saya sampaikan, letakkan diri kita sesuai keadaan kita. Saya kalau dinasihati guru-guru saya dari Yaman, kan sering kita dulu bertanya, wahai guru kami, kita ini pengen terlepas dari maksiat, ini piye? Beliau sering mengatakan seperti itu, sampean ini mulia, ngapain sampean kok melihat film-film yang rak kena, foto-foto yang tidak kena, melihat aurat-aurat? Sampean itu mulia, mata sampean itu disiapkan untuk melihat Rasulullah SAW. Jangan dikotori wis. Tangan sampean ini untuk ngambungi tangan Rasulullah, megang tangan Rasulullah. Jangan sampai tangan kita ini kita kotorin di dunia yang 60 tahun, 70 tahun wis bar, kita kotori seada-adanya dengan uang haram, zolimin orang. Mulut kita ini nanti untuk ngobrol dengan Rasulullah ini wis sebentar tok, wis kita jaga sebentar, sabar sebentar, nanti di akhirat kita bakal menemukan apa yang kita cari. Oke, mungkin sekian. Nah, ini door prize-nya. Yang pertama saya mau nanya ke mbak-mbaknya. Saya mau nanya ke mbak-mbaknya. Bukan ke mbak-mbaknya, maksudnya yang perempuan. Yang perempuan. Tadi yang nanya ini siapa?
Yang nanya ini siapa? Ada yang apa? Niki Mbak. Terima kasih. Karena pertanyaannya apa ya? Ini dulu. Kalau misalkan ini ke mas-masnya sekarang, mbaknya. Kalau misalkan ada yang mengatakan seperti ini, Mas, atau umumnya, semuanya boleh jawab. Ini yang sudah saya jelaskan. Semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Dan kita itu sesekali karena Nabi Muhammad SAW itu manusia, sesekali kita tidak apa-apa kayak mengkoreksi beliau. Jawaban untuk pernyataan seperti ini ada yang bisa? Nggih, Bu. Nggih. Apa namanya? Persis saya dulu pas ditanya itu, bukan ditanya itu dulu ada rame-rame, bukan di Indonesia pokoknya. Ada yang menentang Rasulullah, saya mengatakan seperti itu. Lebih lengkapnya saya tambahin, nek Rasulullah bisa salah, berarti yang mengutusnya pun bisa salah, nggih. Siapa sih mengutus Rasulullah? Allah, utusan Allah. Ya. Saya mau mengutus misalkan anak Risma ke mana, ke Habib Umar Muthohar, pasti saya pilih anak Risma sing negosiator ulung, pasti sing pinter, sing luar biasa etikanya. Nek saya milih yang aneh-aneh, ya saya yang salah berarti, seperti itu. Gini, Mas. Wis bawa semua, Mas. Itu kasih ibunya satu biar balik-balik lagi. Yang sebelumnya tanya siapa tadi? Tahan saya. Yang dicat siapa, Mas, tadi? Yang dicat itu Hilda. Saida. Saida sing di. Oh niku. Kasih, Mas. Kok saya lupa. Ya, Mas Rifki. Nggih. Terus siapa sebelumnya? Enggak ada. Sebelumnya nggak ada namanya. Bisa angkat tangan yang bertanya. Siapa sih yang merasa bertanya? Bertanya, di dunia ini tidak ada yang mustahil, pertanyaan seperti itu. Tidak ada yang mustahil, Mas. Jadi ada yang bertanya, di dunia ini tidak ada yang mustahil, bagaimana jika kita ditakdirkan bertemu dengan lawan jenis yang beda agama? Ada yang merasa bertanya, angkat tangan. Ini enggak ada live ya. Kalau tidak ada mungkin lewat live ya mungkin ya. Oh iya. Ada live ya? Nomor ini. Boten. Oh, boten. Nggih. Nggih, mungkin sekian apa namanya? Ini nanti Masnya sing bagi nggih. Ya. Soalnya saya enggak nyiapin pertanyaan, bingung juga nanya apa. Nggih, mungkin sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.